Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mardia, kelas 12 MIPA 2, nomor absen 29. Di sini saya akan menjelaskan pola keruangan desa dan kota. A. Struktur dan perkembangan kota. Pengertian kota, kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Klasifikasi kota. 1. Berdasarkan jumlah penduduknya dapat dibedakan menjadi 1 kota kecil, 2 kota sedang, 3 kota besar, 4 kota metropolis, 5 kota megapolitan. Berdasarkan fungsinya, 1. Kota pusat perdagangan, baik perdagangan domestik maupun internasional, contoh kota Jakarta. 2. Pusat kebudayaan, misal kota Yogyakarta dan Surakarta. 3. Kota pusat perkebunan, misal kota Bogor, Pematang, Siantar. 4. Kota pusat pemerintah, contoh Jakarta, Kuala Lumpur, Manila. 5. Kota pusat pertambangan, yaitu Timika, Tembagapura, Sorowako. Karakteristik kota menurut Bintarto. 1. Ciri-ciri fisik, yaitu A. Sarana perekonomian, B. Tempat parkir yang memadai, C. Tempat rekreasi dan olahraga, D. Alun-alun, E. Gedung-gedung pemerintahan. 2. Ciri-ciri sosial, yaitu A. Masyarakat heterogen, B. Bersifat individualistis dan materialistis, C. Mata pencarian non-agraris, D. Corak kehidupan Gesellschaft atau hubungan kekerabatan mulai pudar, E. Kesenjangan antara kaya dan miskin, F. Norma-norma agama tidak begitu ketat, G. Pandangan hidup lebih rasional, H. Menerapkan strategi keruangan atau tegas. Perkembangan menurut Taylor. 1. Tahap awal. Belum terlihat adanya pembagian yang jelas mengenai daerah-daerah pemukiman dengan daerah-daerah perdagangan. Belum terlihat adanya perbedaan kawasan pemukiman kelas bawah dan bangunan tidak teratur. 2. Tahap muda. Mulai terlihat adanya proses pengelompokan pertokoan pada bagian-bagian kota tertentu. Kawasan permukiman kelas menengah ke atas sudah mulai bermunculan di pinggir kota. Tahap ketuaan ditandai adanya pertumbuhan yang terhenti, kemunduran dari beberapa distrik, dan kesejahteraan ekonomi penduduknya menunjukkan gejala-gejala penurunan. Daerah industri. Struktur ruang kota. 1. Teori konsentris. Pada pembangunan lahan perkotaan, berkembang secara konsentris atau melingkar dimulai dari pusatnya. Kemudian seiring bertambahnya penduduk, kota meluas. 2. Teori sektoral. Perkembangan kota tidak mengikuti zona-zona perkembangan yang teratur secara konsentris, namun berupa sektor-sektor. 3. Teori inti ganda. Setiap pusat kegiatan dapat berkembang dan tumbuh sendiri, seolah-olah lepas dari pengaruh kegiatan lain. Pengertian desa menurut ahli. 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarya masyarakat, hak asal-usul dan atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. 2. R. Bintaro. Desa merupakan hasil perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang dapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lainnya. 3. Paul H. Lancu. Desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri, yaitu 1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal. 2. Adanya ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan. 3. Cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam, seperti iklim, topografi, dan sumber daya alam. Ciri-ciri desa yaitu 1. Mata pencarian penduduknya adalah agraris. 2. Perbandingan lahan dengan jumlah penduduk besar. 3. Hubungan antara warga relatif akrab. 4. Tradisi masih kuat.
Struktur ruang desa. Tata ruang adalah pola pemanfaatan ruang atau lahan, baik direncanakan maupun tidak untuk dijadikan tempat tinggal dengan memanfaatkan demi kelangsungan hidup penduduk. 1. Bentuk desa linier di daratan rendah. Umumnya pemukiman memanjang sejajar dan rentangan jalan raya yang menembus desa. Yang bersangkutan menyebelahi jalan raya. 2. Bentuk desa yang memanjang, mengikuti garis pantai. Mata pencarian di bidang perikanan, perkebunan kelapa, dan perdagangan. Jika berkembang, tempat tinggal meluas dengan cara menyambung lama dengan menyusuri pantai, sampai bertemu dengan desa pantai lainnya. 3. Bentuk desa yang terpusat. Biasanya terdapat di pegunungan. Penduduk umumnya terdiri dari mereka yang seketurunan gotong royong. 4. Bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu seperti waduk, mata air, lapangan terbang, dan lain-lain. Arah pemekarannya ke segala arah. Fasilitas-fasilitas sesuai dengan keinginan setempat. Pola persebaran pemukiman desa. Menurut Sutanto, 1994 dibedakan menjadi 3. 1. Pola terpusat. Cirinya mengelompok. Jarak tanah garapan relatif jauh dari lokasi rumah. Penduduk lokasinya di pegunungan. 2. Pola tersebar. Cirinya memanjang. Terdapat pada desa yang terletak di sepanjang jalan, sesuai maupun pantai. Tanah pertanian di belakang rumah. Perkembangan desa. Keadaan tertentu yang dicapai oleh penduduknya dalam menyelenggarakan kehidupan dan mengelola sumber daya yang ada. 1. Desa tradisional. Bergantung pada alam sekitar. Bercocok tanam, membuat rumah, pengelolaan makanan tertutup, dan komunikasi ruang berkembang. 2. Desa swadaya. Sebagian masyarakatnya memenuhi kebutuhan secara mandiri. Ciri-cirinya: A. Administrasi desa belum dilaksanakan dengan baik. B. Lembaga desa sederhana. C. Tingkat pendidikan masih rendah. D. Petani. 3. Desa swakarya. Desa yang mengalami masa transisi. Ciri-cirinya yaitu: A. Produksi mulai meningkat. B. Adat istiadat masyarakat sedang mengalami transisi. C. Mata pencarian beraneka ragam. D. Sarana dan prasarana lengkap dan membaik. 4. Desa swasembada atau desa maju. Ciri-cirinya yaitu: A. Adat istiadat tidak mengikat pada masyarakat. B. Sarana dan prasarana sudah meningkat. C. Teknologi semakin maju dan produktif. D. Mata pencarian beraneka ragam. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.